Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat berjumpa dan berdaya kembali di channel Usman Jayadi Berkarya Lombok Timur. Apa kabar semua warga-wargi masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat? Untuk hari ini di hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, Bang Uji akan mengikuti jalannya rekapitulasi Pemilu 2024 yang diadakan di KPUD Kabupaten Lombok Timur di Kota Selong. Oleh sebab itu kami berharap kepada warga-wargi masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk bersabar menunggu hasil keputusan daripada KPUD Kabupaten Lombok Timur. Untuk hari ini adalah hari yang ketiga di hari Sabtu untuk rekapitulasi tersebut. Dan di samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penyelenggara Pemilu 2024 dari tatanan terbawah sampai teratas. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak pengaman. Tentunya di sini yang sangat berkompeten adalah dari pihak kepolisian, TNI, dan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oleh sebab itu, untuk hari ini rekapitulasi berjalan aman, damai. Akan tetapi di sela-sela itu, setelah diadakan rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai dari Sakra Timur, Mas Bagi, Terara, Sembalun, dan Suralaga yang terakhir, maka ada terjadi sedikit perdebatan antara saksi PPK, Panwaslu dan Bawaslu dan KPU Kabupaten Lombok Timur. Sesungguhnya dalam hal ini biasa terjadi demi untuk mencari kebenaran dan pembenaran dari masing-masing pihak. Tentunya yang sangat berkompeten di sini adalah dari saksi perwakilan partai yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebagai yang ikut sebagai penyelenggara di pemilu 2024 ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kami harapkan kerjasama yang baik dari semua saksi dan perwakilan partai dan yang lain-lainnya. Dan mari kita berdoa semoga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi selama rekapitulasi atau penghitungan ulang Pemilu 2024 di KPUD Kabupaten Lombok Timur. Dan untuk selanjutnya, untuk hari ini yang Bang Uji dapat mewawancarai dari perwakilan partai adalah salah satu perwakilan daripada partai PKB terkait dengan perolehan kursi yang didapati oleh partai PKB. Dan sedikit juga Bang Uji akan menayangkan cuplikan terkait dengan perdebatan yang terjadi sewaktu pleno Kecamatan Pringgabaya dan Ceruwaru. Dan yang terakhir sekali untuk Suralaganya berjalan alot sehingga ada perdebatan terjadi sehingga ditunda sampai besok pagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini sampai menjelang malam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Salam sukses untuk semua penyelenggara yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan selamat bertugas kepada petugas keamanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bang Uji ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel berikutnya. Bye-bye Bang KPU Kabupaten Lombok Timur.
Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya PKB untuk Lombok Timur 2024 ini? Kalau dari segi perolehan suara, alhamdulillah naik. Ya. Naik. Tapi kalau masalah kursi tetap hanya perpindahan dapil saja. Kemarin dapil 30 isi sekarang satu. Tapi yang kosong itu dapil 1. Jadi intinya berapa kursi yang bisa terpenuhi untuk 2024 ini? 4 kursi. 4 kursi. Yang 2019-nya dulu berapa kursi Bang? 4 kursi, sama-sama 4 kursi, tapi hanya beda dapil lagi yang kosong. Oh, jadi peralihan ini pindah dapil gitu. Dari dapil 1 Dapil 1 ke 3. ke 3 ya. Kemarin 3 kosong. Ya. Sekarang 3 yang kosong. Oh, Tapi perolehan suara meningkat. Perolehan suara meningkat. Sekitar 55.000. ini sungguh luar biasa ini PKB berarti ya. Berarti tidak ada yang gugur berarti kan cuma perpindahan saja berarti. Tetap intinya 4 kursi ke 4 Satu kursi fraksi. begitu. Satu fraksi tetap. Satu fraksi ya. Tetap bertahan. Berarti Bang Muben tak bisa masuk lagi ke sini lagi sekarang. Dia harus berkoalisi sama PDI. Oke Bang, terima kasih kalau Oke, begitu. terima kasih Bang Mujib. Untuk PKB-nya. Maju terus Lombok Timur ya. Cabut karena penyelesaian pleno tingkat kecamatan sudah memiliki mekanisme tersendiri. Seperti itu, terima kasih. Oke, kalau gini, sebentar dulu. Kalau memang demikian, karena ini memang sudah tidak ada kejadian khusus tercatat apa yang menjadi keberatan teman-teman saksi, maka kita lanjut ke DPRD Kabupaten. Oh ya, lanjut. Gus, silakan. Ketua. Kita lanjut ya. Izin Ketua. Oke. Itu penyelesaiannya. Sebentar dulu. Siap. Ada. Sebentar, izin masuk. Tadi apa yang dikatakan Bawaslu, kalau memang ada ruang untuk dibuktikan, silahkan dicabut, kata Bang Marjan, Bawaslu. Tetapi harus dibuktikan. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, ini Bawaslu merekomendasikan tadi Ketua. Coba cek dulu kalimat Bang Marjan tadi, ada jejak digitalnya. Saya begini aja, Terima kasih. biar konkret. Jadi kalau secara regulasi, jika ada, saksi, kita saling menghargai ya. jika masih ada keberatan dari salah satu saksi, itu kan minimal harus diakomodir saat itu juga. Ya. Nah, di PPK pun begitu dan di sini juga begitu. Ya, artinya di PPK itu kan belum juga sepenuhnya 100% sudah terselesaikan ya. Artinya ini kan secara berjenjang gitu. Artinya silahkan aja kalau misalnya ada keberatan, silahkan aja didengar dulu apa materi yang menjadi materi keberatannya, dan kemudian kalau pun misalnya harus diselesaikan, silahkan dicabut baru dibahas gitu. Ya baik, ya. Jadi pertama tadi ya, jadi pada dasarnya ya itu dapat dicabut tergantung urgensinya dapat atau tidak. Yang kedua, kita juga belum mendengar ya dari teman PDIP, akan kita dengar. Nanti setelah kita dengar tentu akan ditanya lagi ke teman-teman PPK. Apakah yang disampaikan ini pada dasarnya sudah clear tidak lanjuti di PPK. Tatkala isu yang diangkat ini ternyata sudah diselesaikan di tingkat PPK, maka tidak dapat dilanjutkan di level kabupaten. Sepakat. Sebentar dulu. Iya ya, sebentar dulu, sebentar. Jadi berdasarkan apa? Oh ya, cabut dulu ketua, biar resah. Belum. Belum ada dicabut. Kita ingin dengan urgensinya seperti apa? Ini sebentar dulu.
Jadi belum main cabut-cabut. Sampean dulu. Sebentar dulu. Sabar sebentar dulu. Jadi yang di D hasil dengan yang C hasil itu berbeda. Ini soal suara. Itu, dan ini beberapa TPS ada buktinya. Ini loh. Kami punya bukti. Coba contoh misalkan berapa nih? Api Tai TPS 15. Coba cek dulu. Tidak sampai di sana dulu. Ya, jadi apakah pas pencermatan itu saksi PDIP hadir? Dengar BPK dulu. Sebentar, dengar dulu kronologisnya. Itu dulu. Dari saksi kami. Pak saksi, apakah hadir? Apakah hadir? Saksi kami hadir. Sebentar dulu, tapi tolong cek dia tidak tanda tangan. Kenapa? Karena begitu terakhir pleno dibacakan bukan per desa, katanya bukan per tapi globalnya. Akhirnya dia tidak bisa ngecek. Begitu sudah dikasih hanya yang baik, ya sip. Ya, jadi udah poinnya udah didapat. Sekarang kita dengarkan teman-teman dari BPK ya. Cek satu. Tenang Pak ya. Ya, kita bersaudara, tidak boleh kita terlalu emosional ya. Jadi begini. Santai. Saksi daripada PDIP Pak, itu anak buah saya ngaji namanya Wawan. Ya. Anak buah saya ngaji di Desa Lombok. Kebetulan pada waktu pleno ada daftar hadir, beliau datang. Ya, ini Pak Pimpinan, saya klarifikasi. Dia datang. Kemudian ketika kami bacakan, mohon maaf, Bapak mungkin dah hadir pada waktu itu, silakan saya. Bila perlu kita datangkan dia Pak itu, Pak Wawan. Nah, pada waktu kita pelaksanaan pleno, kami sudah tawarkan. Bagaimana Bapak Ibu? Tapi tidak ada satupun dari saksi PDIP yang keberatan. Bisa dibuktikan bahwa di situ tidak ada kejadian khusus. Ya, itu pertama, Pak. Itu pertama. Ya, Pak. Oke. Tidak ada kejadian khusus. Oh ya, udah selesai ini sebenarnya. Ya. Nggak ada masalah. Oke, Sebentar dulu. Kok cepat sekali diselesaikan ini? Astaga. Ini persoalan. Ini bukan persoalan. Coba mic itu coba di ini sudah kayak gini. Karena mayoritas teman-teman juga ini kan sudah dijelaskan juga sama PPK kondisinya bahwa Bapak tidak hadir. Ini Bapak tidak hadir waktu dan saksi dari PDIP waktu itu juga tidak melakukan keberatan. Nah itu maksudnya. Terus sekarang misalnya melakukan keberatan. Nah kan ini persoalan, makanya coba gini aja teman-teman PPK jelaskan bahwa kronologis yang kemarin waktu pleno itu. Baik, izin menyampaikan teman-teman dari Bawaslu dan teman-teman dari KPU bahwa pada saat kita pleno, ya sekali lagi kami sudah sampaikan, bahkan kami memberikan 2 waktu. Kalau ada keberatan sebelum kita finalisasi, silakan selama ada hasil yang dituangkan. Begitu. Cuman faktanya pada saat kami menyampaikan tidak ada keberatan dari saksi parpol daripada PDIP. Itu dapat kami sampaikan Pak Pimpinan. Oke, baik. Kita tetapkan ya, kita lanjut ke DPRD. Oke, kita lanjut ke DPRD. Baik, kami lanjutkan untuk kabupaten kota. Jumlah DPT. Tertibkan ruangan dulu pimpinan sidang. Pak Ketua. Ubin angkat bicara. Oke, gini aja ya teman-teman, karena kita sudah bersepakat. Iya, makanya kita sudah bersepakat ini, kita tinggal lanjutkan. Duduk dulu yang ini. Duduk dulu, saksi yang lain, coba duduk dulu.
Duduk. Nasdem maju. Ya, ini dulu kita lanjutkan saja ke sidang selanjutnya. Ini untuk DPRD. Pimpinan kedua, Ya. ketua, kalau memang masih ada keberatan, silahkan aja dicatat dalam form keberatan. Kita akan catat dan kita akan nanti di Apa yang menjadi materi keberatan biar jelas gitu loh, apa. ya. Sebentar dulu. Mungkin begini saudaraku ya. Ini kan akan dibacakan DPRD Kabupaten. Sebentar. Pak Saksi, izin. Silahkan. Ini forum. Iya. Sebentar. Pak Guru, silahkan duduk dulu. Dengar ya. Sudah. Silahkan duduk dulu. Makanya begini ya. Pak Saksi, silahkan duduk sebentar, duduk dulu. Kita saling menghargai, kita saling mendengarkan. Jadi begini, komplain ini kan tadi sudah diketok. Nanti ketika sebelum diketok untuk kabupaten, saya kira akan muncul juga hal yang sama dari teman-teman saksi. Ini bisa dibahas setelah dibacakan DPRD kabupaten menyambung komplain yang tadi di DPR provinsi. Nah, jangan ujuk-ujuk kita langsung atau apa, silahkan kita dengarkan dulu, akan tersambung kok. Ini untuk ketertiban kita bersama. Oke. Maka tadi ya bisa menyampaikan dalam form keberatan saksi. Jadi ada formnya sebenarnya ya, bisa disampaikan. Walaupun pada dasarnya tadi sudah disampaikan secara lisan ya, ini bisa disampaikan secara tertulis sekarang ya formnya ya. Oke, biar biar kita lanjut ini Pak Guru. Oh ya, sudah. Sedikit. Terima kasih. Sudah. Pak Ketua. Sedikit saja. Sudah. Iya, sedikit saja. Singkat. Sehingga jangan terkesan kita akan lanjutkan, tapi saya mau luruskan. Sudah. Sedikit aja. Saya mau luruskan. Jangan sampai ada kesan satu saksi mengancam. Ingat itu. Ya. Tidak ada, silahkan kalau mau hadir dan tidak hadir urusan saksi. Ini pleno yang sudah sangat resmi. Ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saksi dan juga rekan-rekan Bawaslu, kembali kami ingin menegaskan apa yang kami sampaikan, kalau tidak salah tadi pagi atau kemarin, bahwa saat ini kita berada di pleno di tingkat kabupaten, dan tentu yang akan dibahas sesungguhnya adalah kejadian khusus kalau memang itu ada. Dan syukur alhamdulillah sudah dijelaskan tadi oleh PPK bahwa tidak ada kejadian khusus yang harus dituntaskan di tingkat kabupaten. Maka sekarang tinggal dilanjutkan saja proses pembacaan yang berikutnya seperti itu. Terima kasih. Karena terkait dengan saksi dan seterusnya, saya kira saya juga sudah sampaikan di awal kemarin terkait dengan kehadiran Bawaslu maupun saksi. Jadi demikian. Terima kasih. Lanjutkan aja Ketua. Oke, lanjutkan untuk DPRD. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Liar begitu loh teman-teman mereka. Kayak di TPS 19 Desa Pandanwangi itu 0 suara batal di situ. Setelah saya hitung jumlah lansia, di situ ada 58 lansia. Masa tidak ada yang batal? Jangan sampai ini kelihatan TSM sekali gitu loh. Ini terjadi dari 2019 sampai 2024 ini masih terjadi. Tolong teman-teman Bawaslu, ini lebih ditingkatkan lagi investigasinya, turun ke bawah. Jangan sampai kami partai baru ini merasa terzolimi begitu Pak Pimpinan. Ya, dan terus di saat laporan kami yang pertama, kami diarahkan oleh Bawaslu untuk
menyerahkan absensi begitu. Setelah kami datang ke PPK Jeruwaru, kami minta absensi untuk TPS-TPS yang kami laporkan sebagai perlengkapan alat bukti, kami tidak dikasih. Ini kan ada apa di balik semua ini begitu loh Pak Ketua, pimpinan. Oke, terima kasih, itu saja. Ini sebagai bahan evaluasi kita semua biar demokrasi kita lebih bersih lagi begitu. Lanjutkan kasusnya. Izin pimpinan. Ya, terima kasih. Pimpinan. Yang kita bahas di sini, jika ada kejadian khusus yang tidak diselesaikan di tingkat PPK, itu kita bahas di sini. Nah, sekarang PPK kan sudah menyampaikan ada tidak kejadian khusus yang tidak terselesaikan. Jelas di 219 yang kita pedoman untuk saat ini, jika ada kejadian khusus yang tidak terselesaikan di tingkat PPK, kita selesaikan di pleno kabupaten. Tapi jika sudah terselesaikan di PPK, tidak bisa dibahas lagi. Itu saja kita komentari dari kemarin. Kita ribut itu dan itu terus. Kalau sudah terselesaikan, kita lanjut. Baik, terima kasih. Oh ya, silakan. Cuk. Bapak Ilham, izin Pak Saksi Ilham. Ya, saya jawab. Tadi kan setelah kita ceritakan apa keluhan semuanya, Bawaslu mendengar, kemudian kami diminta untuk menanggapi dan bijak. Ada kalimat evaluasi. Sekarang pertanyaannya, kalau memang kemudian itu terjadi dari 2019 sampai sekarang, yang kita perlu evaluasi, bukan saya SDM, apakah PPK-nya kita itu mintanya kita evaluasi. Oke? Itu aja. Terima kasih. Memang secara administrasi, termasuk yang di hasil itu disaksikan juga oleh perangkat-perangkat yang lain. Ada selain KPPS itu juga ada saksi. Akan tetapi kemudian pada saat itu secara psikologis yang dibuka pada TPS berapa? 10 ada memang situasi yang situasi yang cukup bagus dinamikanya, tapi terlihat oleh beberapa kelompok di kami kemarin yang sebagai saksi itu melihat agregasi tidak berubah, sehingga pada proses yang lainnya teman-teman saksi kemudian menyesuaikan ada beberapa penyesuaian berita acara yang sebagian besar itu soal salah penjumlahan arsiran, sehingga tapi kesesuaian dengan C salin itu sesuai. C salin yang dipegang sama saksi itu sesuai dengan C hasil yang sedang yang sedang dipresentasikan. Tapi kalau melihat dari komposisi C hasil itu selain KPPS itu sudah ada tanda tangan semua dari para saksi. Mudah-mudahan saya tidak keliru soal ini, sehingga ini salah satu jalan juga untuk para penyelenggara nantinya, terutama Bawaslu ketika ingin melakukan investigasi mendalam. Gitu. Terima kasih. Karena ada kata evaluasi, pihak dari KPU maupun Bawaslu ini membiarkan mengalir begitu saja. Kata evaluasi itu dibarengi dengan penyelidikan loh maksudnya. Ya, begitu. Oke, begini Bapak Ibu. Jangan sampai kata evaluasi itu masuk ke sebentar. Saya kembali ke substansi pertanyaan saksi Pak Mubin terkait dengan beberapa hal yang terjadi di beberapa lokasi dan sekarang sedang dilakukan penanganan di Bawaslu seperti itu. Jadi kita tunggu saja apa hasil Bawaslu yang saat ini adalah
proses rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK tadi tentu dengan hasil-hasil yang dari PPK itu sudah kita sepakati terkait dengan hal-hal yang dipertajam oleh Pak Mubin, potensi-potensi pelanggaran tadi yang ditanyakan sedang berproses, sudah diundang beberapa pihak untuk diklarifikasi dan lain-lainnya tentu merunut ke alat bukti yang akan dibutuhkan oleh Bawaslu seperti itu. Terima kasih. Kita sepakati ya. Oke. Selanjutnya soal-soal yang lain nanti kita serahkan ke Bawaslu dan tentu kami yang bagian teknisnya. Itu aja. Itu ada dua materinya, itu ada dua. Jadi materi pertama itu soal penggelembungan suara ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada indikasi ini ada indikasi pidana. Nah, yang pertama terhadap materi laporan pertama itu soal penggelembungan kami instruksikan, ini kan artinya kan soal pergeseran suara, kami instruksikan kepada Panwascam agar dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, di rekap kecamatan, karena itu kan soal pergeseran suara kalau misalnya disampaikan oleh teman-teman itu kan, artinya saat itulah kemudian dilakukan pembetulan agar ada perbaikan terhadap apa yang diindikasikan itu. Kalau misalnya ada yang berubah menurut teman-teman itu tinggal dijelaskan aja di saat pleno di kecamatan gitu ya, sehingga disitulah ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan. Nah kemudian untuk materi yang kedua, nah itu yang sedang kami dalami, ada indikasi pidana yang dilaporkan oleh teman-teman Gelora. Nah itu yang sedang didalami, sudah saya sampaikan tadi, termasuk ada caleg yang disebut juga namanya di situ sudah kami panggil gitu ya, sudah kami panggil untuk dimintai keterangan. Nah terhadap keterangannya itu apakah nanti bisa dilengkapi, apa dia lengkap apa enggak, nanti itu tergantung dari proses yang sedang berjalan itu ya. Terima kasih.